طولا لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة Baik البور. teman-teman, perkenalkan saya Arni Astrivo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Rekang dari Prodi Bimbingan Konseling semester 1. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan jenis-jenis bidang pelayanan pada bimbingan dan konseling. Saya mendapatkan materi ini dari berbagai referensi, salah satunya dari makalah yang disusun oleh Aswar Ubaidillah dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Ada 4 jenis bidang pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada bidang pengembangan pribadi. Yang kedua, bidang pengembangan sosial. Yang ketiga, bidang pengembangan belajar. Dan yang keempat, bidang pengembangan karir. Yang pertama, ada bidang pengembangan kehidupan pribadi. Pada bidang pribadi ini, bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Dalam bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal dirinya sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Pokok-pokok bimbingan pribadi. Yang pertama, penanaman sikap dan kebiasaan terhadap si peserta didik. Dan yang kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan bakat si individu tersebut. Dan yang keempat, perencanaan serta penyelenggaraan hidup yang sehat untuk masyarakat atau si individu tersebut. Yang kedua, ada bidang pengembangan kehidupan sosial. Dalam bidang kehidupan sosial ini, bidang pelayanan yang membantu si peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dengan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu si peserta didik dalam memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Ada 2 macam layanan bimbingan sosial. Yang pertama, layanan informasi, dan yang kedua, layanan orientasi. Pada layanan informasi ini, layanan yang mencakup informasi tentang keadaan masyarakat dewasa yang dapat mencakup perkembangan tentang ciri-ciri masyarakat maju dan modern, makna ilmu pengetahuan dan pentingnya iptek bagi kehidupan, serta informasi tentang cara-cara bergaul. Yang kedua ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini, layanan yang bertujuan untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu atau keluarga, organisasi atau lembaga-lembaga tertentu, atau acara sosial tertentu lainnya. Yang ketiga, ada bidang pengembangan kemampuan belajar. Pada bimbingan belajar ini, bidang pelayanan yang membantu si peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan di sekolah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Adapun beberapa macam-macam bentuk layanan pada bimbingan belajar ini. Yang pertama, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar. Yang kedua, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai dengan karakter si individu tersebut. Yang ketiga, bantuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar seperti kurang mampu untuk menyusun dan mentaati dalam belajar di rumah. Yang keempat, ada bidang pengembangan karir. Bimbingan karir ini yaitu bidang pelayanan yang membantu si peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karirnya. Tujuan dari bidang ini yaitu membantu si peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimilikinya agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat memberi peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya.
Adapun beberapa bentuk-bentuk layanan pada bimbingan karir. Yang pertama, layanan informasi tentang diri sendiri. Yang kedua, layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaan karir. Yang ketiga, usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang jenis-jenis bidang pelayanan apa saja yang ada pada bimbingan dan konseling. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya pada prodi bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Nrekang. Sekian pemaparan materi dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.